Teman, perkenalkan, nama saya Angelina Novita Nabo, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 1A. Saya ditugaskan untuk membuat satu video mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penilaian ujian tengah semester. Dalam video saya akan membahas 5 soal yang diberikan dosen saya. Soal pertama, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan? Sebelumnya, saya akan membahas implementasi kedudukan bahasa Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, on the way, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan adalah diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sehingga bahasa Indonesia bisa dilestarikan, dan mengajarkan bahasa Indonesia di berbagai kalangan masyarakat melalui media sosial. Soal yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Seperti yang kita ketahui, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Yang saya lakukan jika berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi adalah jangan langsung menyimpulkan. Jika ada sesuatu yang menyakiti perasaan atau membuat bingung, cobalah untuk langsung menanyakan apa maksud dari ucapannya. Yang kedua, hindari bicara saat emosi memuncak. Yang ketiga, cobalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, belajar mendengarkan dengan baik. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan pembicaraan dan cobalah untuk menyusun apa yang dikatakan dan mengulangi kembali bahasa sendiri. Soal yang ketiga, kesalahan penulis atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Yang saya akan lakukan adalah saya akan menyesuaikan dengan kosakata sebelumnya. Saran saya untuk si penulis, lebih memperhatikan lagi kebenaran penulisan atau pengetikan. Serta sebelum dikirim ke publik, si penulis harus membaca ulang-ulang teksnya agar tidak terjadi kesalahan saat mengupload. Soal yang keempat, sebutkan 15 contoh kata baku dan tidak baku. Contohnya adalah yang pertama, kata baku juri, kata tidak baku yuri. Yang kedua, kata baku dahulu, kata tidak baku dulu. Yang ketiga, kata baku detail, yang keempat, kata baku deterjen, kata tidak baku deterjen. Yang kelima, kata baku debitur, kata tidak baku debitor. Yang keenam, kata baku daftar, kata tidak baku daftar. Yang ketujuh, kata baku digit, kata tidak baku digit. Yang kedelapan, kata baku mantra, yang kata tidak baku mantera. Yang kesembilan, kata baku mangkuk, kata tidak baku mangkok. Yang ke-10, kata baku kamplet, kata tidak baku kamplit. Yang ke-11, kata baku kebun,
kata tidak baku kebon. Yang ke-12 kata baku ganjal, kata tidak baku ganjal. Yang ke-13 kata baku hafal, kata tidak baku hafal. Yang ke-14 kata baku hakikat, kata tidak baku hakikat. Yang ke-15 kata baku hangus, kata tidak baku angus. Alasannya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah diatur bahasa yang baik dan benar, serta kata yang baik dan benar sering digunakan dalam suasana formal atau resmi, sedangkan yang tidak baku sering digunakan dalam aktivitas informal atau tidak resmi. Kata baku dan tidak baku didasari 3 kaidah kata atau diksi. Yang pertama, kelaziman. Kelaziman adalah kebiasaan yang sudah umum. Contoh, memakan sirih merupakan kelaziman bagi orang tua kita dulu. Kelaziman berasal dari kata dasar lazim. Kelaziman memiliki arti dalam kelas nominah atau kata benda, sehingga kelaziman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Yang ketiga, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan. Soal yang kelima, sebutkan contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat efektif: sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. Contoh kalimat tidak efektif: sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk ke semua siswa kelas 5. Yang kedua, ibu memasak ayam goreng di dapur. Kedua, kalimat efektif: ibu memasak ayam goreng di dapur. Kalimat tidak efektif: ibu memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Yang ketiga, kalimat efektif: putri siswa teladan di sekolah. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang ketiga: putri siswa teladan di sekolah. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif keempat: semut merupakan serangga yang menyukai gula. Kalimat tidak efektif: semut adalah serangga yang suka makan gula karena manis dan semut suka makan manis. Kalimat efektif yang kelima: Fitri belajar giat untuk ujian. Kalimat tidak efektif: Fitri sangat giat belajar demi untuk ujian sekolah. Kalimat efektif dan efisien menggunakan pemilihan kata yang tepat, punya unsur utama, subjek, dan predikat, memakai kaidah penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, menekankan gagasan pokok kalimat, tidak memakai kata-kata mubazir, memiliki bentuk bahasa yang konsisten, memakai variasi dan struktur kalimat, memiliki struktur bahasa yang setara dengan gagasan penulis, sifat koheren, kalimat paralel. Dan sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.